Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinita Setiarini, NIM 138. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang ingin menjelaskan tentang pengertian pasar monopoli. Monopoli merupakan sebuah sistem pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan atau penjual yang menguasai pasar, sehingga tidak ada persaingan secara langsung di antara para penjual. Sistem ini merupakan kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Monopoli akan terjadi jika suatu perusahaan tunggal tersebut menjadi satu-satunya penyedia barang substitusi, atau dengan kata lain perusahaan tersebut merupakan induk perusahaannya. Pengertian monopoli menurut Undang-Undang arti monopoli adalah penguasaan atas produksi, penggunaan jasa, ataupun pemasaran barang tertentu oleh satu pelaku atau kelompok usaha. Istilah monopoli ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos polein, yang berarti menjual sendiri. Oleh karena itu, para ahli berpendapat bahwa monopoli akan terjadi pada saat output seluruh industri atau perusahaan diproduksi dan dipasarkan atau dijual oleh satu perusahaan saja. Sebagai produsen tunggal, maka ia akan memiliki kekuasaan untuk mengatur harga atau berperan sebagai price maker. Contohnya seperti PLN, Telkom, PT KAI, dan PDAM. Pada umumnya, sistem monopoli murni atau pure monopoli sangat jarang terjadi pada saat ini. Penguasaan pasar baik itu harga, jenis, barang, dan lainnya akan diatur oleh satu perusahaan saja, dan sistem monopoli ini dapat menghambat munculnya atau datangnya perusahaan baru dalam industri yang tengah terjadi. Monopoli merupakan sistem pasar di mana perusahaan penghasil barang atau produsen tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat atau dapat dikatakan sebagai bentuk pasar di mana di dalamnya hanya terdapat satu perusahaan pasar saja. Hal ini disebutkan dalam buku Ekonomi Mikro yang dikarang oleh Sudono Sukirno pada halaman 261. Sedangkan Pisanko dan kawan-kawan menjelaskan bahwa monopoli diibaratkan sebagai penjual yang menghadapi little or no competition. Maksudnya dalam kegiatan perekonomian ini terdapat persaingan yang sangat kecil, bahkan hampir tidak ada di pasar. Sedangkan Frank Fisher menjelaskan kekuatan dari pasar monopoli sebagai the ability to act in constrained way. Maksudnya perusahaan monopoli memiliki kemampuan untuk menentukan harga dengan caranya sendiri. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pasar monopoli merupakan sebuah struktur pasar di mana di dalamnya tidak ada persaingan, terdapat penguasaan pasar oleh satu pihak saja, di mana pihak tersebut memiliki kemampuan untuk menentukan harga pasar yang nantinya akan diikuti oleh perusahaan monopoli lainnya. Pasar monopoli sudah hampir tidak ada pada saat ini, sistemnya yang dianggap kurang menguntungkan. Kemudian karakteristik dari pasar monopoli. Pasar monopoli memiliki karakteristik, yaitu hanya terdapat satu perusahaan yang menjadi pusat industri. Maksudnya itu suatu perusahaan dalam industri tersebut. Hal ini maka barang atau jasa tidak akan bisa didapatkan atau dibeli dari tempat lain. Para konsumen tidak akan memiliki pihak lain. Maksudnya jika mereka ingin membeli sebuah barang, maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli, dan mereka tidak memiliki hak untuk menentukan syarat jual beli. Dengan istilah lain, dalam pasar monopoli akan jarang terjadi penawaran di antara penjual dan pembeli karena syarat jual beli sudah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang dan tidak ada barang duplikat atau barang yang mirip dengan barang yang dihasilkan perusahaan monopoli yang dapat menggantikan barang tersebut. Yang ketiga, tidak ada keuntungan untuk masuk ke industri. Sifat ini merupakan dasar yang menjadikan suatu perusahaan menjadi perusahaan monopoli, di mana keuntungan perusahaan monopoli tidak akan membuat perusahaan lain dapat memasuki industri ini. Terkadang hambatan untuk memasuki perusahaan ini dibatas dengan undang-undang, teknologi, dan keuangan. Dapat dikatakan pasar monopoli membatasi dirinya untuk dimasuki perusahaan lain. Yang keempat, dapat mengaruhi penentuan harga. Karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya perusahaan dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasai oleh perusahaan monopoli. Dan karena hal ini,
Perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau price taker. Yang kelima, promosi kurang diperlukan. Karena perusahaan monopoli satu-satunya produsen dalam pasar, maka ia tidak perlu mempromosikan barang atau jasanya. Pembeli yang membutuhkan mau tidak mau akan membeli perusahaan monopoli. Terkadang perusahaan monopoli membuat iklan untuk menjaga hubungan dengan masyarakat. Itu penjelasan dari saya. Next, untuk pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afidatul Muthaharoh, NIM 189. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebab terjadinya pasar monopoli dan permintaan serta total penjualan pada pasar monopoli. Baik, langsung saja. Untuk sebab terjadinya pasar monopoli itu ada 3. Nah, yang pertama yaitu perusahaan monopoli memiliki sumber daya yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Nah, ketika suatu perusahaan itu memiliki sumber daya yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, maka otomatis dia akan menguasai pasar terhadap sumber daya tersebut. Kayak contohnya kayak gini. Semisal bahan bakar minyak. Nah, bahan bakar minyak itu kan cuma dikuasai sama PT Pertamina. Jadi penyedia bahan bakar minyak di Indonesia itu cuma PT Pertamina aja. Jadi PT Pertamina ini merupakan perusahaan monopoli di mana mereka menguasai tentang bahan bakar minyak. Kemudian sebab terjadinya pasar monopoli yang kedua yaitu perusahaan monopoli menjadi penyedia kebutuhan masyarakat yang satu-satunya. Jadi perusahaan monopoli itu satu-satunya penyedia kebutuhan masyarakat. Kayak tadi contohnya bahan bakar minyak, kan mereka itu satu-satunya yang menyediakan BBM. Jadi mau tidak mau mereka para masyarakat itu akan membeli bahan bakar minyak pada pasar monopoli karena mereka cuma bisa mendapatkan bahan bakar minyak itu pada pasar monopoli. Nah, karena kasus ini maka permintaan di pasar monopoli akan tinggi. Seperti itu. Kemudian sebab yang ketiga yaitu monopoli dilindungi oleh undang-undang. Nah, karena dilindungi oleh undang-undang, perusahaan monopoli itu memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dengan aturan dari pemerintah seperti itu. Jadi pemerintah itu membantu perusahaan monopoli untuk memproduksi ataupun mengolah sumber daya. Nah, contohnya kayak gini, PLN itu ya. PLN itu kan satu-satunya perusahaan listrik di Indonesia. Jadi mereka itu dilindungi oleh undang-undang di mana yang boleh memanfaatkan sumber daya listrik itu cuma PLN kayak gitu. Nah, kemudian untuk permintaan pada pasar monopoli. Untuk permintaan pasar pada perusahaan monopoli itu fungsinya seperti ini. Jika pasar monopoli mengurangi penawaran barang, maka harga akan naik. Dan jika pasar monopoli menambah penawaran barang, maka harga akan turun. Jadi ketika penawaran itu naik, maka harga akan turun, dan apabila penawaran itu turun, maka harga akan naik. Nah, akibat dari hal ini, maka kurva dari pasar monopoli itu memiliki slope negatif, yaitu terlihat miring dari kiri atas ke kanan bawah, seperti itu. Kemudian untuk total penjualan pada pasar monopoli atau biasa disebut TR atau total revenge, di mana nilai total revenge itu adalah nilai total dari penjualan pada pasar monopoli. Nah, untuk menghitungnya yaitu dengan cara harga dikalikan jumlah permintaan atau P dikali Q. Jadi semisal pada perusahaan monopoli itu harga 1 kilo beras itu 600.000 semisal, maka ya 1 dikali 600 berarti total penjualannya itu 600.000 seperti itu. Untuk bentuk kurva pada total revenge atau penjualan total itu bentuknya seperti huruf U terbalik. Jadi kayak
mangkok kebalik gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fika Anjana Hajar. Sini saya akan menjelaskan mengenai penerimaan penjualan marginal atau marginal revenue. Penjualan marginal adalah tambahan hasil penjualan total apabila jumlah penjualan bertambah 1 unit. Untuk menjelaskan mengenai marginal revenue dapat memperhatikan tabel. Untuk lebih jelasnya, gambaran tabel bisa dilihat pada makalah. Nah, pada tabel tersebut dapat dijelaskan MR lebih kecil dari P untuk setiap tingkat output tertentu. Setiap tambahan penjualan 1 unit akan mengakibatkan tambahan penerimaan yang lebih rendah karena harga unit terakhir yang dijual lebih rendah dibandingkan dengan harga yang sebelumnya. Secara matematis, rumus fungsi marginal revenue adalah MR sama dengan ATR per AQ. MR sama dengan A dalam kurung B0 Q dikurangi B1 Q2 per AQ. MR sama dengan A dikurangi 2 B1 dikali Q. Nah, untuk kurva marginal revenue, gambaran lebih jelasnya dapat dilihat pada makalah. Nah, jika E lebih besar dari 1, maka MR positif. Jika E sama dengan 1, maka MR 0. Jika E lebih kecil dari 1, maka MR negatif. Hubungan permintaan penerimaan penjualan total dan penerimaan penjualan marginal perusahaan monopoli. Melihat kedua kurva sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pada kurva yang pertama, mula-mula TR menaik kemudian mencapai titik maksimum dan terus menurun. Kurva TR mencapai titik maksimum pada saat MR sama dengan 0. Selama kurva permintaan berslope negatif, maka kurva MR juga akan berslope negatif. MR berada di bawah harga untuk jumlah produk di atas 0. Perbedaan antara MR dan harga tergantung dengan elastisitas permintaan. Biaya produksi perusahaan monopoli. Seperti yang kita ketahui, pada dasarnya biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan saat memproduksi suatu barang. Untuk kurvanya dapat dilihat pada makalah gambarannya. Nah, dari kurva tersebut, pasar monopoli akan memaksimumkan keuntungan apabila jumlah produksi adalah Q1 pada tingkat harga mencapai tingkat P1. Kesimpulannya, yang pertama, dalam pasar monopoli Q1 lebih besar dari MC. Yang kedua, harga dalam pasar monopoli lebih tinggi daripada harga pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, jumlah produksi yang dihasilkan lebih sedikit dari pasar persaingan sempurna. Yang keempat, biaya produksi per unit dalam pasar monopoli adalah lebih tinggi atau lebih besar dari pasar persaingan sempurna. Jika dalam pasar persaingan sempurna perusahaan hanya memperoleh untung normal atau biaya produksi sama dengan P2, karena dimisalkan kurva biaya produksi pasar persaingan sempurna sama dengan kurva monopoli. Biaya per unit sebesar itu akan dibelanjakan monopoli apabila produksi sebesar Q2
Tetapi monopoli memproduksikan Q1, maka biaya produksinya per unit harus lebih besar dari P2. Titik keseimbangan pasar monopoli yaitu apabila MC sama dengan MR dan harga produk akan ditentukan dengan menarik garis lurus hingga kurva permintaan D, yaitu yang pertama, harga P lebih besar biaya rata-rata AC, maka akan memperoleh laba maksimum. Yang kedua, harga P sama dengan biaya rata-rata AC, maka akan memperoleh normal profit. Yang ketiga, harga P lebih kecil dari biaya rata-rata AC, maka akan memperoleh kerugian minimum. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Manus Ali. Saya di sini sebagai pemateri keempat atau terakhir yang akan menjelaskan materi tentang sebagai berikut. Langsung saja. Optimalisasi profit perusahaan monopoli. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa kurva permintaan pasar monopoli memiliki kemiringan yang negatif sesuai dengan hukum permintaan. Nah, untuk mengetahui posisi keseimbangan monopoli dan laba maksimum, perhatikan kurva berikut. Baik, dalam kurva dijelaskan untuk mencapai laba atau profit maksimum adalah ketika output berada pada saat MR sama dengan MC. Pada tingkat QO, tingkat harga terletak di atas MC. Laba maksimum juga bersyarat bahwa P harus lebih besar dari AVC. Kondisi mendapatkan laba rugi ditentukan oleh posisi kurva ATC. Sedangkan tingkat output optimum adalah ketika AVC itu lebih kecil daripada P dan lebih kecil daripada AC. Maka perusahaan monopoli akan tetap berproduksi dalam jangka pendek untuk meminimumkan kerugian total. Nah, seperti itu. Gambar pertama menunjukkan bahwa monopoli memperoleh laba atau biaya total ditunjukkan dengan ATC berada di bawah tingkat harga. Karena P lebih besar daripada ATC, maka TR lebih besar daripada TC. Sedangkan gambar kedua menunjukkan bahwa monopoli berada dalam kondisi titik paling pokok atau laba 0, di mana ATC terletak sama persis dengan tingkat harga. Karena P sama dengan ATC, maka TR sama dengan TC. Apabila kemudian terjadi kenaikan, maka biaya total rata-rata yaitu ATC akan bergeser ke ATC 3. Pada kondisi ini monopoli menanggung rugi karena P lebih kecil daripada ATC, maka TR-nya pun juga lebih kecil daripada ATC. Pada dasarnya posisi monopoli akan mencapai laba maksimum apabila mendapatkan marginal atau MR sama dengan biaya marginal MC produk yang dihasilkannya. Maksudnya perusahaan akan menurunkan tingkat produksinya sampai mendekati tingkat ideal, yakni saat mendapatkan marginal sama dengan biaya marginal. Dengan demikian, kuantitas memaksimalkan laba perusahaan ditentukan oleh titik atau perpotongan antara kurva pendapatan marginal dan kurva biaya marginal. Lanjut, diskriminasi harga adalah kegiatan menjual barang yang sama namun harga yang berada untuk konsumen yang berbeda. Diskriminasi harga dengan
Harga ini merupakan strategi untuk memaksimalkan keuntungan monopolis dengan membagi konsumen sesuai dengan keinginan mereka untuk membayarnya. Begitu. Dan diskriminasi harga yang tidak sempurna dapat meningkatkan atau menurunkan atau tetap tidak merubah surplus total di pasar. Contohnya itu dari diskriminasi harga ini adalah tiket pesawat udara, tiket bioskop, dan diskon bantuan sekolah, seperti bantuan sekolah untuk bidik misi salah satunya kalau di perkuliahan, seperti apa lagi ya, kalau di sekolah itu beasiswa. Dan ada juga syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan diskriminasi dapat dilakukan. Yang pertama, jika monopolis mampu memisahkan pasar, yaitu jika monopolis tidak mampu memisahkan pasar, maka konsumen akan membeli di pasar yang memiliki harga yang lebih rendah, seperti itu. Terus tingkatan diskriminasi harga, yaitu diskriminasi harga derajat 3, harga berbeda-beda untuk para langganan pasar yang berbeda. Terus yang kedua, diskriminasi harga derajat kedua, harga berbeda-beda untuk beberapa golongan barang yang dijual ke konsumen. Terus eliminasi harga derajat pertama, harga yang berbeda untuk setiap unit barang yang dijual ke konsumen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.